Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Ya, baik, terima kasih. Pagi hari ini seperti biasa, Bapak akan mengajarkan materi tentunya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ya, Pak. Ini. Jika Mahira, Hadiro. Fi Amarwati, Hadir, Pak. Muhammad Ikon Kobir, Suwi Elam, Wandani, Present, dan Wanda Sima, Labai. Mutia Latifah, Ayo, Pak. Salman Al-Farizi, Ardian Najib Kobat. Mana dia? Izin. Izin saya ya, Pak. Bisa dua orang tidak hadir ya? Siapa? Izin ya? Iya, Pak. Ada keluarga. Apa keluarga? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak lihat hari ini kondisi ruangannya ada berantakan, mau dirapikan. Kursi-kursinya, sampul-sampulnya, yang depan yang masih kosong bisa di. Perasaan benar-benar tertekan, Pak. Oke, dia bisa di sini. Atau ini apa bisa? Perasaan dunia tertekan. Ini depan. Mari siapkan Bapak. Oke, sudah rapi ya? Ya, Pak. Hah? Bawa masuk aja. Oke, sebelumnya sudah kita kasih motivasi aja ya, motivasi semangat. Ya, Pak. Kami tidak semangat. Sudah semangat ya? Enggak, Pak. Oke, jadi kita kasih yel-yel dulu. Selamat pagi, pagi cerah hatiku ya. Oke, seperti itu ya. Dan Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. pagi. Kita semuanya berdiri semua. Tadi kan sudah banyak pelajaran yang kalian dapati dari beberapa guru tadi. Jadi kali ini kita akan coba satu sama lain saling pijit bahu temannya. Aku cewek kamu lagi. Pinjam mana dulu lagi? Tidak tahu aja kita, Pak. Oh, enggak. Udah sakit gitu. Oh, udah sakit. Udah. Sudah oke, balik lagi. Iya, sama. Mantu saya. Sudah mulai relax. Baik, jadi sebelum kita masuk pelajaran, kita dulu pernah masuk kelas ini dan kita pernah belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Mimpinya itu pasangan. Oke, semuanya benar. Kawin. Jadi sebelumnya kita sudah belajar ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Ya, jadi ada banyak mengenai pengertiannya, terus juga apa? Dari nantinya mengenai hadis, Al-Quran, serta contoh-contohnya dan hukumnya apa saja. Ada riba, salah, maaf. Jadi ada lagi sunnah, makruh, dan mubah. Nah,
Dan itu keempat itu ada alasan tertentu. Nah, itu kenapa disebut ada beberapa macam hukum dalam pernikahan. Nah, di hari ini kita akan lanjut belajar mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Hari ini kita akan mempelajari menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ini adalah tema kita pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui atau memahami habis semua. Mengetahui dan memahami mengenai pengertian ikhlas, malu, dan zuhud. Kedua, mengetahui memahami juga apa saja dalilnya, dalil naklinya. Jadi ada dua tujuan kita pada hari ini, yaitu mengetahui, memahami pengertian ikhlas, malu, dan zuhud, dan apa saja itu yang terkait tentang ikhlas, malu, dan zuhud. Dan yang kedua, tentang dalilnya, apa saja dalil masing-masing mengenai ikhlas, malu, dan zuhud tadi. Nah, sebelumnya ada yang tahu kosakata apa itu ikhlas, malu, dan zuhud? Ada yang mau katakan? Dia tahu? Belum ada yang tahu? Belum. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya pada hari ini. Dan Bapak ada satu media pembelajaran video untuk disaksikan. Oke, ini video pembelajaran kita. Anak-anak saat ini bisa saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab yang ketujuh, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ikhlas. Secara bahasa kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti murni, tidak tercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dan berniat, bersihnya batin dan beramal, tidak ada keraguan, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit dunia, serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'arifan memberikan arti ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak berharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Ayat yang mengajarkan untuk ikhlas yaitu Nah, kita skip di sini dulu. Ikhlas. Nah, ikhlas itu apa yang kalian tahu terkait video ini? Bisa disebutkan? Coba kita Mahira. Jadi ikhlas itu apa? Dari definisinya, pengertiannya.
tidak bercampur, bersih, jernih. Kalau menurut musika saya apa? Ikhlas itu apa? Berlapang dada. Berlapang dada. Lapang dada. Lagunya benar-benar benar sekali. Lanjut ke definisi berarti ikhlas itu apa? Dari hati, Pak. Tulus dari Tulus hati dari ya. hati. Ya. Oke. Jadi Bapak ulangi, ikhlas itu kan berasal dari kata Arab. Nah, itu tidak bercampur, bersih, jernih, dan hingga mengosongkan satu. Jadi ikhlas itu berniat yang sangat lurus, niatan baik dari hati dan tidak pura-pura gitu. Nah, jadi ini adalah sikap perilaku yang baik. Nah, kita lanjut. Sampai sini sudah mulai paham? Jadi ikut. Hah? Sudi? Masih mau ditanyakan? Tidak Pak. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ayat yang mengajarkan untuk ikhlas yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengarkan ya dalilnya. Catat kalau bisa. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar. Maka sebenarnya Allah kami memberikan ketaatan ibadah kepadanya. Lalu, Muhammad dari masa disebut dengan kata Al-Haya. Muhammad disebutkan oleh Nabi sebagai cabang dari iman karena telah sempurna seorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat mana akan melakukan, sifat mana akan selalu mengatakan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya itu karena sifat mana yang dimilikinya. Tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Istimewa. Maka berilah fi mas'udin amal. Maka berilah fi mas'udin tolak. Tolak Rasulullah semakin tolak. Kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Kita berhenti sampai bagian malu. Untuk Ustaz Didik, malu itu apa dari video cuplikan ini? Coba Saudara Salman, coba Salman. Malu itu menurut Salman apa yang dimaksud dengan malu dalam pandangan agama Islam? Malu. Ya benar iman. Oh, artinya. Sesungguhnya malu itu benar iman. Oke, baik. Kita sekali Dr. Bos. Kepada saudari Wanda, malu itu apa? Apa ya? Malu dalam berbuat. Malu dalam Perbuatan. membuat perbuatan yang Yang tidak tidak baik. baik. Oke. Bisa juga pintar dan bagus. Terima kasih. Bagus. Jadi malu itu, saya sampaikan lagi, sebagai salah satu cabang iman. Karena sifat malu ini seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan. Dia malu berbuat keburukan. Dia malu berbuat keburukan. Dia malu. Makanya dia berbuat yang baik dengan sifat yang malu, karena dia tahu kalau saya berbuat kesalahan atau kemaksiatan, saya akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini sudah paham? Apa lagi? Oke, sampai sini
sudah paham mengenai malu tadi. Kita lanjut ya, kita habiskan dulu ya videonya. Tadi mohon untuk mencatat apa saja. Ini hadisnya, hadis mengenai malu itu. استحيوا من الله حق الحياة قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن أراد ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana kepada Allah adalah sebenarnya perkataan maksudnya dan apa siasnya." Wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah. Beliau bersabda, kalau itu kami malu pada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya. Mengingat kematian dan segala kemusuhan, barang siapa menginginkan akhirat, ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenarnya. Sesuai dengan siasnya kita lebih paham ini penjelasannya. Ini bahwa perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama yang pertama Sulaiman atau Para ulama meninggalkan sesuatu yang dan para ulama yang mendefinisikan tentang zuhud ini apa? Abu Sa'id Al-Arabi maksudnya adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Kemudian menurut Rafi Al-Isfahani, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta dunia ini untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Maka bagaimana dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat Rasulullah menuju kepada sebuah bangunan. Kemudian Rasulullah menurut para ulama dari bukti dan hadis Rasulullah ini bisa ceritanya mengenai latar belakang zuhud. Bagaimana siapa yang terhadapnya? Kami merasa jijik, jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Hadis tentang zuhud. Ini dari negerinya mengenai zuhud mengenai hadis. Dan sebaliknya itu hati mani. Kalau tidak seharusnya bagi dunia, Allah yang guna bima fi yadika, Allah guna fi yadillahi, Allah guna fi tarafi musibati, ila anta musibta bima abakhaka fiha, law annaha ubqiyat lak. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharapkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau melihat terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga bukan berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan mendapatkan pahala dari musibah itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sudah selesai mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, sampai di sini sudah paham? Paham semua ya? Oke. Setelah sudah selesai menonton video ini, kita akan lanjut ke pembagian kelompok. Bapak akan membagikan kelompok, dan setiap kelompok itu ada materi yang akan Bapak kasih, dan ada perwakilan nanti maju untuk ketuanya, untuk presentasi. Nah, kita bagi 3 kelompok. 3 kelompok itu
kelompok pertama itu akan bahas mengenai ikhlas. Kelompok 2 malu, kelompok 3 zuhud. Nah, satu kelompok bisa 2 orang. Oke. Mari kita bentuk kelompoknya. 2 orang, 2 orang. Satu kelompok 2 orang, kelompok 2 orang, kelompok 3 juga sama. Asika dengan Kori. Kori kenapa? Kori maju di sini. Kori dengan Asika, Wadani dengan Salman. Sudah 3 ya? Nah, ini 3, ada yang 3, ada yang 2. Ini Salman sama Mulia. Kalian bertiga, Salman, Asika dengan Kori. Nah, sudah? Berapa? Nah, ini kertas untuk keluarkan kelompoknya. Ini kelompok 1 kami. kelompok 1 ikhlas. Oke, kelompok ini ikhlas, kelompok ini malu, dan kelompok terakhir itu zuhud ya. Nah, silakan ditulis. Silakan tulis mengenai pengertiannya tadi, apa definisinya, terus apa dalilnya tentang apa, dan ruang lingkupnya itu bagaimana. Kalau bisa dikasih contoh pun tidak masalah. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Malu, ikhlas dia ikhlas. Malu satu depan. Bisa ya isinya? Ucapkan Bismillah. Pasti dilancarkan segala urusan. Yang sudah boleh angkat tangan. Boleh. Yang sudah nanti langsung maju ya. Angkat tangannya. Saya sudah Pak. Nah silakan maju ke depan. Nah Wanda kelompok ini kan. Gabung dengan kelompok. Kori dan Syita. Anda gabung ya, gabung. Kalian membahas tentang zuhud. Bisa nanti diskusikan dengan kelompoknya. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 1 silakan maju. Jadi kelompok 1 ini sudah. Oke, maju silakan perwakilan. Siapa yang mau maju? Ketuanya. Bahas. Bicarakan mengenai ikhlas tadi. Oke, silakan maju. Yang lain lihat rumahnya, simak ya. Jadi sini kami kelompok 1 tentang definisi ikhlas. Ikhlas merupakan niatan baik dari hati tanpa berharap. Contoh, membantu orang lain tanpa imbal balik, mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, ikhlas dengan apa yang dikerjakan. Itu mengenai ikhlas. Terima kasih kepada teman. Tangan semuanya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kelompok sebut sudah? Oke, silakan maju. Kelompok ini dulu. Gantian ya. Oh, silakan dulu. Sini. Nama itu
Terangkan. Malu, perasaan tidak nyaman, canggung atau terhina, tidak menunjukkan normal. Contoh hal, misalkan krom apa sebelumnya malam, mengajam, tangkap PRT, dilaku. Itulah menyebabkan dengan malu. Malu karena maling. Ya, lalu karena mencuri itu perbuatan yang salah ya. Nah, kita terima kasih. Baik, waktu sudah menang. Kita untuk saudara sudah. Lanjut kelompok selanjutnya, terakhir. Pengertian zuhud. Konsep dalam Islam yang mengacu pada sikap hidup yang menyukai diri kemewahan dunia dan mengutamakan kehidupan akhirat. Contohnya gaya hidup sederhana, prioritas ibadah dan kedermawanan. Sudah. Oke, itu semuanya benar. Terima kasih kepada saudari Cika. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, semua kita sudah mulai paham mengenai materi kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya setelah selesai balik ke diskusi. Soal tadi masih Nanti pada ceritanya. kembali ke duduknya, Oke, kita sudah rapi. Lanjut lagi untuk penilaian individu. Bapak kasih soal, ya. Mana tadi kertas kelompok tadi? Kasih dua. Ini tanda. Soalnya nanti Bapak bacakan di depan. Baik. Yang ada kertas lebih bisa diberikan ke teman sebelahnya yang belum dapat. Oke. Pertanyaan pertama sudah. Pertanyaan pertama tadi satu, apa pengertian ikhlas? Apa pengertian ikhlas? Sudah? Kedua, apa pengertian malu? Definisinya ya. Nanti kalian deskripsikan isi jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa itu pengertian zuhud? Nah, sudah berapa pertanyaan? Tiga. Pertanyaan keempat, jelaskan, sebutkan saja ya, sebutkan mengenai hadis atau dari naklinya, Quran dan hadis tentang malu, ikhlas, dan zuhud tadi. Sudah. Oke, pertanyaan terakhir. Berikan contoh tentang sifat zuhud, ikhlas, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ya? Oke, boleh kerjakan. Kerjakan masing-masing. Kasih nama setiap kertasnya. Ya, jadi Bapak tahu siapa saja yang sudah mengumpulkan. Ini. Yang ada pulpen lebih boleh kasih teman yang tidak ada pulpen. Yang sudah selesai boleh kumpulkan langsung ke depan meja Bapak ya.
Sudah selesai? Boleh? Sudah, bukan. Waktu kita sebentar lagi sudah selesai. Sudah semuanya sudah bawa nilai. Tolong perwakilan berikan kepada sudah selesai. Ini masih ada tinggal lagi. Buat temannya lagi. Ini ada ini. Ini. Ini siapa? Malah saya nggak tahu apa tulisan. Ini nanti.
Sudah semua? Sudah ya. Nah, situ sudah ada pembagian nilai dari Bapak. Ada yang di sini sudah rata-rata sudah paham, sudah banyak dapat 100. Dan yang masih belum, Bapak harap tingkatkan lagi belajarnya. Nanti ya Bapak kasih tugas nanti, PR nanti bisa dibantukan oleh orang tuanya nanti ya. Oke. Jadi sampai sini untuk materi kita mengenai ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, sifat-sifat ini kita kembangkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, tingkatkan lagi supaya kita menjadi orang-orang atau anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Baik, kita cukup untuk hari ini. Bapak tutup dan Bapak akhiri. Assalamualaikum. Semuanya kita langsung dulu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua.